Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil revisi dari mini skripsi saya, yaitu yang berjudul Peran Key Opinion Leader akun Instagram @growwithkg dalam meningkatkan awareness publik terhadap kampanye #Grow Beyond Your Work. Nah, pada penelitian sebelumnya, saya menggunakan judul yaitu analisis gaya kepemimpinan Key Opinion Leader akun Instagram #GrowWithKG dalam meningkatkan awareness publik terhadap kampanye #Grow Beyond Your Work. Namun, pada kesempatan kali ini, saya telah melakukan revisi judul dengan mengganti analisis gaya komunikasi tersebut menjadi peran Key Opinion Leader akun Instagram @growwithkg dalam meningkatkan awareness publik terhadap kampanye #Grow Beyond Your Work. Nah, alasan saya merubah judul dari mini skripsi ini ialah karena masukan dari ibu dosen yang terhormat yaitu Ibu Kinkin pada pertemuan ke-5 kemarin, yaitu dinyatakan bahwa skripsi milik saya tidak memiliki fokus yang tepat karena memiliki banyak variabel dan tidak memiliki sumber fokus penelitian utama yang spesifik. Jadi kemarin itu, membahas tentang gaya komunikasi serta key opinion leader yang di mana kedua hal tersebut merupakan berseberangan dan juga bersifat tidak kohesif, yang di mana kedua hal tersebut merupakan variabel dependen dan tidak bisa dijadikan suatu acuan karena sumber pengambilan data dan fokus penelitiannya lebih dari satu variabel utama. Nah, pada, penelitian kali ini saya menggunakan peran Key Opinion Leader sebagai variabel utama saya dalam penelitian ini, yang di mana tentunya sudah dilengkapi dengan berbagai macam pertimbangan dan juga, sumber pustaka yang telah saya pelajari sebelumnya. Selain itu, masuk ke metodologi penelitian, penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif. Oke, masih membahas tentang revisi, di sini daftar isi tidak berubah banyak, hanya mungkin ada perubahan besar terkait di variabel, karena saya merubah variabel dan juga metode penelitian pada penelitian ini. Nah, berlanjut ke latar belakang, pada penelitian ini, latar belakang saya mengambil terkait globalisasi yang di mana telah memungkinkan pertukaran informasi dan ide secara global, termasuk melalui penggunaan media sosial. Dari Januari Haryono 2019, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dari seluruh dunia dalam waktu nyata. Nah, eee, hal ini membuka pintu bagi interaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mempercepat laju arus informasi global. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, media sosial telah menjadi platform utama bagi pertukaran informasi dan ide di seluruh dunia. Penggunaan media sosial telah memungkinkan interaksi sosial dan budaya yang lebih mudah antara individu dan masyarakat dari berbagai latar belakang. Bercepat arus informasi global serta mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memandang dunia. Nah, key opinion leader atau pemimpin pendapat menjadi semakin penting dalam konteks media sosial dan globalisasi. KOL sering dianggap sebagai individu yang memiliki pengaruh besar dalam suatu industri atau bidang tertentu dan dapat mempengaruhi opini dan perilaku orang lain melalui gaya komunikasinya. Kensma 2015. Nah, gaya komunikasi KOL menjadi hal yang sangat penting karena memengaruhi seberapa efektif mereka dalam mempengaruhi orang lain. Ada beberapa gaya komunikasi KOL yang dapat mempengaruhi opini dan perilaku orang lain, dikutip dari Octavianti et al. 2021. Seperti yang pertama, keahlian. KOL dapat menunjukkan keahlian dan pengetahuan yang meyakinkan orang lain untuk mengikuti pendapat atau saran yang diberikan. Lalu terdapat kepribadian. KOL yang memiliki kepribadian yang menarik dapat dengan mudah memikat perhatian orang lain dan membuat mereka lebih terbuka untuk menerima pesan yang disampaikan. Yang ketiga, interaksi sosial. KOL yang dapat membangun hubungan dengan orang lain dengan baik dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mempengaruhi opini dan perilaku mereka.
Yang keempat, kepercayaan. KOL yang memiliki reputasi yang baik dan dianggap dapat dipercaya dapat membuat orang lain cenderung untuk mengikuti saran atau pendapat yang diberikan. Nah, dalam kampanye di media sosial, key opinion leader memiliki peran penting dalam mempromosikan pesan kampanye dan mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Kampanye ini bertujuan untuk promosikan budaya inovasi dan berkembang di luar pekerjaan yang sedang dijalani dan dapat berbentuk video singkat, tagar, ataupun tren positif yang bertujuan untuk mempromosikan budaya tersebut. Nah, KOL memainkan peran kunci dalam membentuk dan memperluas pesan kampanye pada halayak yang lebih luas. KOL dapat mempengaruhi opini dan perilaku orang lain melalui gaya komunikasi mereka yang efektif dan memiliki pengaruh besar dalam suatu industri atau bidang tertentu. Contoh langsung seperti dalam kampanye hashtag Kerobian Your Work milik Kompas Gramedia, KOL terlibat dapat mempromosikan nilai-nilai kampanye melalui konten yang menarik, seperti cerita inspiratif, tips, dan saran, atau pengalaman pribadi mereka. Gramedia adalah perusahaan media massa terkemuka di Indonesia yang terus berinovasi dan menciptakan kampanye-kampanye yang bertujuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi masyarakat. Salah satu kampanye yang diluncurkan oleh Kompas Gramedia adalah hashtag Grow Beyond Your Work. Kampanye ini bertujuan untuk menginspirasi orang untuk meraih impian dan potensi terbaik dalam diri mereka. Tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Dalam penggunaan media sosial, KOL dapat memanfaatkan pengikut mereka untuk memperluas pesan kampanye dan menciptakan buzz di media sosial. Dalam hal ini, KOL juga dapat berperan sebagai mediator antara merek dan konsumen. Melalui pengaruh mereka, KOL dapat membantu merek membangun kepercayaan dan kredibilitas di antara konsumen, hingga membantu memperkuat pesan kampanye. Dengan demikian, kampanye hashtag Grow Beyond Your Work menunjukkan betapa pentingnya pengaruh KOL dalam mempromosikan pesan kampanye dan mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, korporat harus mempertimbangkan peran KOL dalam strategi pemasaran dan memilih KOL yang tepat untuk membantu memperkuat pesan. Lalu terdapat fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya komunikasi key opinion leader dalam kampanye hashtag Grow Beyond Your Work dapat mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat serta memperluas pesan kampanye ke khalayak. Nah, selain itu, penelitian ini juga memiliki fokus yaitu tujuan untuk mengetahui peran komunikasi key opinion leader di akun Instagram @growwithkg dalam meningkatkan key opinion leader serta meningkatkan awareness publik. Nah, selain itu terdapat manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat manfaat praktis dan akademis yang dapat diambil, yaitu diantaranya terdapat manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi terkait peran Key Opinion Leader atau KOL di akun Instagram @growwithkg dalam kampanye hashtag Grow Beyond Your Work sebagai bentuk awareness bagi masyarakat umum. Sedangkan untuk manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang key opinion leader dan berbagai macam gaya komunikasi di media sosial. Nah, selain itu kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Pada konsep landasan teori ini, saya akan membahas terkait gaya komunikasi yang pertama. Jadi gaya komunikasi merupakan cara seseorang berkomunikasi atau mengungkapkan pesan secara verbal dan nonverbal. Dan ini dikutip dari buku Joseph DeVito tahun 2010. Gaya komunikasi meliputi penggunaan bahasa,
nada suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan sebagainya. Gaya komunikasi seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti latar belakang budaya, kepribadian, dan pengalaman hidup. Dari Smith et al. 2015. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang unik dan berbeda, yang dapat memengaruhi bagaimana pesan yang mereka sampaikan dapat diterima oleh orang lain. Terdapat beberapa teori tentang gaya komunikasi yang dapat digunakan untuk menganalisis gaya komunikasi key opinion leader dalam penelitian ini. Antara lain, yang pertama terdapat teori komunikasi nonverbal. Teori ini mengatakan bahwa komunikasi bukan hanya terjadi melalui kata-kata, namun juga melalui isyarat, gerakan tubuh, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. Dikutip dari Holmes tahun 2005. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis peran key opinion leader pada akun Instagram @growwithkg dalam kampanye #GrowBeyondYourWork. Lalu selanjutnya terdapat teori komunikasi verbal. Teori ini mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan dalam komunikasi dapat mempengaruhi bagaimana pesan yang disampaikan diterima oleh penerima. Nah, ini dikutip dari buku Joseph DeVito tahun 2010. Teori ini juga dapat digunakan untuk menganalisis bahasa yang digunakan key opinion leader pada akun Instagram @growwithkg dalam kampanye #GrowBeyondYourWork. Dan itu terdapat juga teori gaya komunikasi. Teori ini mengatakan bahwa gaya komunikasi seseorang dapat mempengaruhi bagaimana pesan yang disampaikan diterima oleh penerima. Dikutip dari buku Sugiono et al. Tahun 2009. Dan teori ini juga dapat digunakan untuk menganalisis gaya komunikasi key opinion leader pada akun Instagram @growwithkg dalam kampanye #GrowBeyondYourWork, baik melalui aspek verbal maupun non-verbal. Dan itu yang terakhir terdapat teori penyebaran pesan atau diffusion of innovation theory, yang dimana teori ini menyatakan bahwa ketika suatu pesan atau inovasi disebarkan, ada beberapa tahap yang dilalui, mulai dari inovator, early adopter, early majority, late majority, hingga laggard. Kutip dari Tubb and Moss tahun 2008. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana gaya komunikasi key opinion leader pada akun Instagram @growwithkg dalam kampanye #GrowBeyondYourWork dapat mempengaruhi proses penyebaran pesan di media sosial. Lalu masuk ke landasan teori selanjutnya, terdapat key opinion leader, di mana key opinion leader sendiri adalah individu atau kelompok yang dianggap memiliki pengaruh dan otoritas yang besar di kalangan pengikutnya di media sosial. Key opinion leader atau KOL seringkali merupakan tokoh atau ahli di bidang tertentu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini dan perilaku pengikutnya. Dari Stensma tahun 2015. KOL seringkali dipilih oleh merek atau produk untuk menjadi juru bicara atau endorser dalam kampanye pemasaran mereka di media sosial. Dalam kampanye pemasaran diperlukan pionir khusus yang digunakan sebagai alat untuk mempromosikan merek atau produk yang memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi dan pandangan pengikutnya terhadap produk atau merek yang mereka dukung. Kutip dari Renald Kasali tahun 2018. Selain itu, pentingnya KOL dalam kampanye pemasaran di media sosial karena dengan menggunakan KOL, merek atau produk dapat memanfaatkan jaringan pengikut yang dimiliki oleh KOL untuk memperluas jangkauan pesan, pemasaran mereka, dan mempercepat proses penyebarannya di media sosial. Nah, dalam penelitian ini, gaya komunikasi KOL menjadi faktor penting yang dianalisis. Gaya komunikasi tersebut akan diteliti melalui pengamatan dan analisis konten dari postingan KOL di akun Instagram @growwithkg, termasuk bahasa, nada, suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan sebagainya. Lalu masuk ke bab selanjutnya, yaitu terdapat review literatur, yang dimana pada review literatur ini berisi penelitian, hasil penelitian, dan persamaan dengan variabel utama milik saya. Pada penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan yang pertama, terkait strategi penggunaan key opinion leader atau KOL di media sosial untuk meningkatkan brand awareness produk Shania Royal Soya Oil, yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan ada 6 cara membuat strategi penggunaan KOL untuk meningkatkan brand awareness Shania Royal Soya Oil.
Nah, persamaan dalam literatur ini adalah sama-sama menggunakan variabel key opinion leader dalam penelitiannya. Selain itu, dalam Jackson, J. Eko Hari Susanto Eko, dan Nigar Bantrianto pada tahun 2021 dengan judul Analisis Key Opinion Leaders di Media Sosial dalam membentuk opini khalayak. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa konten yang diciptakan oleh seorang key opinion leader haruslah beragam dan dapat menarik perhatian penontonnya. Nah, persamaan dengan jurnal milik saya adalah sama-sama menggunakan variabel key opinion leader dengan penggunaan media sosial. Dan itu yang ketiga, terdapat strategi pemilihan key opinion leader dalam membangun brand awareness pada event rebranding OLX di Seminar Nasional Riset dan Terapan Administrasi Bisnis NMICE. Nah, hasil penelitian yang diperoleh dalam jurnal ini adalah yang pertama, strategi yang digunakan dalam pemilihan KOL untuk meningkatkan brand awareness terdapat 3 jenis kriteria. Lalu untuk hambatannya sendiri yang ditemukan juga terdapat 3. Selain itu, yang ketiga terdapat hal yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan. Di antaranya mencari talent lain yang sesuai dengan kriteria. Nah, persamaan dengan jurnal milik saya adalah sama-sama membahas terkait key opinion leader dalam meningkatkan awareness. Lalu selanjutnya terdapat proses perencanaan pesan dalam membangun kesadaran merek Zumba Fitness melalui influencer dalam Jurnal Komunikasi volume 13 nomor 1. Hasil penelitian ini menyimpulkan proses perencanaan pesan yang dilakukan untuk Zumba Fitness bagi dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama analisis profil dan situasi, yang kedua analisis kampanye terdahulu, yang ketiga perencanaan pesan, dan yang terakhir evaluasi. Pesan yang digunakan disusun menggunakan teknik informatif sesuai lokasi dan waktu serta teknik persuasif menggunakan emotional appeal, humorous appeal, reward appeal, dan motivational appeal. Nah, kesamaannya dalam jurnal milik saya adalah sama-sama menggunakan variabel key opinion leader dan sama-sama membahas mengenai strateginya terhadap sebuah kampanye. Terus selanjutnya terdapat komunikasi bencana melalui key opinion leader yang berisi peningkatan kapasitas atau kemampuan masyarakat perlu diberikan agar masyarakat memahami siap dalam menghadapi bencana. Masyarakat juga diketahui memiliki pengetahuan yang sangat rendah tentang bencana, maka dari itu peran dan kerja dari seorang key opinion leader bisa dibilang penting untuk bisa memberikan pengetahuan, penyuluhan, informasi, pendekatan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Nah, sama-sama membahas mengenai variabel key opinion leader beserta komunikasi yang terkait dengan peran KOL. Lalu selanjutnya efektivitas peran key opinion leader dalam kesinambungan kegiatan kelompok wanita tani KWT sejahtera di Kampung Bibit Kabupaten Cilacap. Nah, poin keefektifan kelompok yakni dengan adanya 3 syarat bagi seorang key opinion leader, yaitu yang pertama produktivitas, yang kedua moral berupa semangat atau sikap para anggotanya, dan yang terakhir kepuasan yakni pencapaian tujuan dari kelompok. Nah, kesamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai variabel key opinion leader dan keterkaitannya dengan gaya komunikasi yang digunakan. Lalu selanjutnya, the role of opinion leaders in participatory development communication of former migrant workers, yang berisi terkait hasil penelitiannya menemukan bahwa yang pertama, Forum Purna PMI melakukan pemberdayaan dalam sektor ekonomi pada purna pekerja migran di Desa Celak. Yang kedua, partisipasi masyarakat di Desa Celak khususnya di kalangan purna pekerja migran dinilai telah terlaksana dengan baik. Serta yang terakhir, tokoh masyarakat sebagai pemuka pendapat memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat dalam pembangunan desa. Nah, dalam penelitian ini kesamaan dalam penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai variabel key opinion leader dan juga bagaimana kaitan penggunaannya dengan suatu kampanye. Lalu selanjutnya terdapat strategi komunikasi pemasaran digital cicil.co.id dalam meningkatkan brand awareness di Yogyakarta, yang berisi di mana hasil penelitian ini adalah hasil strategi komunikasi pemasaran digital marketing cicil.co.id terdiri dari berbagai pemanfaatan media sosial, Instagram, dan AdSense, promo uang muka pada produk
sisian kampus, serta key opinion leader yang dilakukan oleh student ambassador untuk meningkatkan brand awareness. Inti penelitiannya sama-sama membahas terkait mengenai key opinion leader dan kaitannya untuk meningkatkan pemasaran melalui sebuah kampanye digital. Lalu selanjutnya, terdapat peran komunikasi opinion leader dalam meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah di Sumatera Utara. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa agama, suku, dan mengenal pasangan calon menjadi faktor opinion leaders dalam menentukan pilihan pasangan calon yang dibawa ke tengah masyarakat. Nah, kesamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel key opinion leader dan kaitannya dengan komunikasi yang dibuat. Lalu yang terakhir terdapat the role of opinion leaders in the acculturation of the Togutil tribe in East Halmahera Regency North Maluku Province. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara suku Togutil dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah telah berlangsung sejak lama sejak tahun 1984 dan berdampak langsung pada akulturasi budaya. Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel key opinion leader sebagai fokus penelitian. Lalu lanjut ke variabel pada poin 2.3. Dalam penelitian ini, variabel utama yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah peran key opinion leader pada akun Instagram Grow with KG dalam kampanye hashtag Grow Beyond Your Work. Nah, variabel ini didasarkan pada fokus penelitian yang mengacu pada gaya komunikasi key opinion leader atau KOL pada media sosial Instagram yang mempengaruhi awareness publik terhadap kampanye hashtag Grow Beyond Your Work. Lalu selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, masuk ke paradigma penelitian, berdasarkan jenis penelitian yang diusulkan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, maka paradigma penelitian yang relevan untuk digunakan adalah paradigma interpretivis pada tahun 2018 keynote. Paradigma interpretivis ini lebih mengedepankan pengertian terkait bagaimana manusia memberikan arti terhadap pengalaman mereka secara sosial dan budaya. Paradigma ini berfokus pada penjelasan dan pemahaman atas fenomena sosial yang kompleks sehingga dapat digunakan untuk mengungkap makna dari pengalaman dan tindakan manusia, seperti gaya komunikasi key opinion leader dan respon dari pengguna media sosial dalam kampanye hashtag Grow Beyond Your World. Nah, dalam paradigma interpretivis, peneliti memahami bahwa realitas sosial bersifat kompleks dan subjektif, sehingga peneliti tidak bisa mengabaikan pandangan, interpretasi, dan nilai dari partisipan dalam penelitian. Keynote 2018. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menggali pemahaman dan interpretasi dari partisipan mengenai gaya komunikasi key opinion leader dan bagaimana mereka memberikan respon terhadap kampanye hashtag Grow Beyond Your Work yang dipromosikan oleh KOL. Lalu selanjutnya terdapat pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks secara mendalam dan detail dengan memperhatikan konteksnya, sehingga peneliti dapat memahami bahwa partisipan memberikan arti terhadap pengalaman dan tindakan mereka. Dikutip dari Creswell 2018. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mendalam dan observasi terhadap gaya komunikasi key opinion leader dan respon pengguna Instagram terhadap kampanye hashtag Grow Beyond Your Work. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti untuk memahami bagaimana partisipan memberikan arti pada fenomena tersebut. Lalu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fenomena secara detail dan komprehensif. Dikutip dari Wenzel dan Earl Baby tahun 1994. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan gaya komunikasi key opinion leader pada akun Instagram @growwithkg dalam kampanye hashtag Grow Beyond Your Work dan bagaimana pengguna Instagram memberikan respon terhadap kampanye tersebut. Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dan observasi terhadap key opinion leader dan pengguna Instagram. Kemudian data akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif seperti analisis tematik. Analisis ini akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam data dan memahami pemikiran, persepsi, dan pengalaman partisipan. Dikutip dari LBB 1994. Terkait gaya komunikasi, key opinion leader, dan respon pengguna terhadap kampanye Secure Beyond Your Work,
Dengan demikian, mode deskriptif kualitatif sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Lalu yang terakhir, terdapat teknik penerkaan informan. Sampel penelitian ini adalah key opinion leader, akun Instagram @glowwithkg, dan pengguna Instagram yang terlibat dalam kampanye Sekiro Your Work. Tokoh key opinion leader yang dipilih dalam penelitian ini sedang dalam tahap kurasi dan penelitian seleksian. Dalam hal ini, key opinion leader dipilih sebagai sampel karena ia adalah pemimpin mendapat atau pengaruh yang sangat signifikan dalam kampanye Sekiro Your Work. Dengan pengguna Instagram yang terlibat dalam kampanye dipilih dengan kriteria tertentu, yaitu mereka yang telah memposting foto di sekitar kampanye dan memberikan tanggapan atau feedback terhadap kampanye tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya terkait revisi mini skripsi milik saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan terima kasih banyak atas revisinya bahkan pada pertemuan minggu lalu. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.